Kisah kali ini terjadi di kota Chushi, prefektur Kanagawa, Jepang. Seorang wanita muda yang cantik, sukses, dan berbakat terus-menerus dikejar oleh mantan pacarnya yang menjadi frustrasi, marah, dan sangat berbahaya setiap kali ditolak. Meskipun keduanya telah berpisah, mantan pacarnya tidak bisa menerimanya dan terobsesi untuk kembali mendapatkannya. Setelah bertahun-tahun mengintai, mencari, dan menjelajahi internet, akhirnya ia berhasil menemukan wanita itu dan membunuhnya. Ini adalah kisah sedih dan tragis dari Hideto Kosutsumi dan Rie Miyoshi. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Menurut situs berita Jepang Newsmato Media, Rie Miyoshi awalnya lahir dengan nama Rie Shibata. Pada saat kematiannya pada tahun 2012, ia berusia 33 tahun dan tinggal di Chushi, Kanagawa sebagai desainer dan penulis lepas untuk majalah. Saat itu ia sedang berada di puncak kehidupannya dan memiliki begitu banyak hal untuk dilakukan. Dengan hasrat selalu ingin mengembangkan diri, Rie adalah orang yang positif, ramah, dan selalu berusaha untuk tetap sehat secara fisik maupun mental. Ia menggunakan nama pena Lover of Chopsticks untuk tulisan-tulisannya dan sering memposting tentang kehidupannya di Instagram dan blog. Ia mengupdate hal-hal seperti gaun baru yang dibelinya, festival yang ia kunjungi, atau makanan enak yang ia makan. Pada tahun 2004, ia bertemu dengan seorang pria bernama Hideto Kosutsumi. Saat itu, Rie berusia 25 tahun dan Hideto berusia 32 tahun dan bekerja sebagai guru ilmu sosial di sebuah sekolah menengah swasta. Di sekolah itu, Hideto menjadi penanggung jawab atas klub bulu tangkis. Mereka berdua bertemu di klub bulu tangkis dan langsung merasa cocok. Mereka kemudian mulai berpacaran pada tahun 2004 dan terus menjalin hubungan hingga Rie memutuskan untuk mengakhirinya pada tahun 2006. Setelah kurang dari 2 tahun berpacaran, Rie merasa Hideto bukan pasangan yang tepat baginya, dan ia ingin melanjutkan hidupnya tanpa Hideto. Sayangnya, Hideto terobsesi dengan Rie dan terus mencoba untuk mendapatkannya kembali. Ia mengirim pesan teks, email, dan meneleponnya secara terus-menerus. Tetapi Rie tidak tertarik untuk melanjutkan hubungan mereka dan mencoba memutuskan kontak. Setelah email Hideto menjadi semakin mengancam dengan pesan seperti, "Aku tidak akan membiarkanmu bahagia tanpaku," Rie memutuskan untuk menghubungi polisi di Tokyo. Untungnya, Hideto mengerti dan menghentikan kontak dengannya. Akhirnya, Rie bisa melanjutkan hidupnya dan mulai merasa bisa melangkah maju dengan karir dan kehidupan cintanya. Setelah putus dengan Hideto, ia menghabiskan 2 tahun berpacaran dengan pria lain dan akhirnya menikah pada tahun 2008, mengubah namanya menjadi Rie Miyoshi. Meskipun Hideto telah menghentikan kontak dengan Rie, dia tidak pernah berhenti memikirkannya. Hideto tidak menyerah bahkan setelah Rie mengganti namanya, pindah ke kota lain, dan memblokir nomornya. Ia masih memiliki alamat email Rie dan mengirimkan ratusan pesan setiap harinya. Hideto tidak tahu bahwa Rie telah menikah dan mengganti namanya, tetapi terus mengiriminya pesan dengan harapan suatu hari ia mungkin akan membalas. Bahkan Hideto menelepon bekas tempat kerja Rie, berpura-pura menjadi kerabat untuk mencari tahu di mana ia berada. Hideto juga berhenti bekerja pada tahun 2008 dan kembali pulang ke rumah untuk tinggal bersama ibunya. Dari tahun 2006 ketika mereka putus hingga tahun 2010, Hideto terus mencari keberadaan Rie, mengirim pesan dan mengancam nyawa Rie. Ia akan mengirim pesan seperti, "Aku pasti akan membunuhmu." Suatu hari, entah bagaimana, ibu Hideto mengetahui bahwa Rie telah menikah dan pindah. Ketika ia memberitahukan informasi tersebut kepada putranya, ia jatuh dalam depresi. Patah hati dan merasa kalah, Hideto pergi ke daerah pegunungan yang berhutan dan mencoba mengakhiri hidupnya. Namun ia ditemukan dan selamat dari peristiwa tersebut.
email dan upaya pencarian terhadap Rie berhenti untuk sementara waktu. Hideto dirawat di rumah sakit jiwa untuk sementara. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa dan kembali ke rumah dengan ibunya, ia tidak bisa menerima pernikahan Rie. Dia merasa dikhianati dan ancamannya pun semakin intens. Hideto mulai kembali mengirim ratusan pesan setiap hari dan mengatakan hal-hal seperti "Aku akan menusukmu dan diriku sendiri," dan "Aku akan bunuh diri karenamu." Sebelum upaya bunuh diri, polisi telah mengunjungi keluarga Hideto dan memperingatkan mereka tentang perilakunya. Setelah email mulai muncul lagi sejak ia keluar dari rumah sakit, polisi memutuskan untuk menangkap dan mendakwa Hideto atas dugaan pengancaman. Ia kemudian dikirim ke penjara selama 1 tahun dan dijatuhi hukuman penangguhan selama 3 tahun. Sayangnya, polisi melakukan kesalahan besar saat membacakan surat penangkapan kepada Hideto. Seperti yang dijelaskan oleh Japan Today, saat Hideto dituntut, seorang petugas membacakan surat penangkapan yang mencantumkan nama baru dan sebagian alamat dari Rie. Pada tahun 2012, setelah 6 tahun berusaha mencari dan mengancam Rie, Hideto dibebaskan dari penjara. Karena kesalahan polisi, ia sekarang mengetahui bahwa nama belakang baru Rie adalah Miyoshi dan mengetahui kota tempat tinggalnya. Hideto menghabiskan berbulan-bulan mencari petunjuk yang dapat membantunya menemukan keberadaan Rie. Ia berhasil mendapatkan beberapa informasi dari media sosialnya yang menunjukkan wilayah di Jepang tempat ia berada dan area tempat tinggalnya secara umum. Ia juga berhasil menemukan nama suaminya dan mulai memposting pesan di forum online dan Yahoo Questions Japan untuk mencoba mencari tahu bagaimana ia bisa menemukan alamat pria itu. Bersamaan dengan pencarian terus-menerus untuk alamatnya, ia juga mengirim lebih dari 1.000 pesan antara Maret dan April 2012 kepada Rie. Rie menghubungi polisi dan mereka setuju untuk melindunginya dengan melakukan patroli di sekitar rumahnya serta memasang lebih banyak kamera pengawas. Namun mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan Hideto karena 2 alasan. Pertama, Hideto tidak lagi mengancam akan membunuh atau membuat pernyataan ancaman terhadapnya. Sebaliknya, serangan pesan baru yang ia kirimkan menyatakan bahwa ia mencari kompensasi darinya karena memutuskan pertunangan mereka, menikahi orang lain, dan penderitaan mental lain yang ia sebabkan. Karena Hideto tidak membuat ancaman kekerasan, polisi tidak dapat melakukan banyak hal. Alasan kedua adalah meskipun pelecehan yang berkelanjutan melalui telepon dan fax adalah tindakan ilegal, tidak ada undang-undang yang melarang pengiriman email secara terus-menerus. Rie memohon kepada polisi untuk menangkap kembali Hideto, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan polisi karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Pada bulan Oktober, setelah 146 kali patroli selama beberapa bulan di rumah Rie mengkonfirmasi bahwa pesan dari Hideto telah berhenti dan ia mungkin akhirnya berhenti menguntitnya. Namun, walaupun pesan-pesan telah berhenti, Hideto ternyata masih mencoba mencari tahu keberadaan Rie. Setelah Hideto mencapai kebuntuan dalam pencariannya untuk menemukan Rie, ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang penyelidik pribadi profesional untuk menemukan lokasi Rie. Hideto pun menghubungi beberapa lembaga. Permintaannya yang ditolak oleh salah satu lembaga muncul di situs web PI Jepang, berbunyi, "Saya ingin menghubungi Anda untuk mendapatkan penawaran harga untuk menemukan orang. Orang yang ingin saya selidiki adalah penyelamat saya. Ia adalah orang yang mengajarkan saya berbagai hal tentang depresi. Saya tidak tahu apa-apa tentang depresi ketika saya dirawat di rumah sakit karena depresi parah, dan ia dengan baik hati memberi saya konsultasi. Beruntungnya, sekarang saya telah dapat menjalani kehidupan normal dengan remisi depresi. Karena orang yang ingin saya temui telah keluar dari rumah sakit lebih awal, saya ingin menulis surat untuk berterima kasih kepadanya. Itulah mengapa saya menghubungi perusahaan Anda. Saya percaya bahwa saya dapat hidup tanpa bunuh diri berkat pemberi manfaat itu. Karena saya ingin berterima kasih kepadanya, saya ingin meminta pencarian alamat. Jadi, tolong berikan saya penawaran harga. Data yang saya ketahui adalah nama
tanggal lahir, tempat kerja sebelumnya, alamat saat ini secara kasar, dan sebagainya. Maaf atas kesulitan ini, tetapi terima kasih sebelumnya. Dari Hideto Kosutsumi, email beachshibari@yahoo.co.jp. Lembaga itu merasa bahwa cerita tersebut agak mencurigakan, dan alamat emailnya juga terdengar aneh bagi seseorang yang mencari orang yang menyelamatkannya. Setelah mereka menyelidiki alamat email tersebut, banyak postingan aneh dari pengguna itu di berbagai blog dan forum, sehingga membuat mereka meragukan dan menolak tawarannya. Sayangnya, ada lembaga penyelidikan lain yang tidak hanya menerima tawaran Hideto, tetapi juga menggunakan cara ilegal untuk mendapatkan informasi yang ia minta. Agen tersebut menghubungi kantor pajak kota dan berpura-pura menjadi suami Rie untuk mengkonfirmasi alamat. Ia mendapatkan informasi tersebut dalam waktu 24 jam setelah permintaan Hideto dan menyampaikan informasi tersebut kepadanya pada tanggal 5 November 2012. Hideto merasa berterima kasih karena hari ulang tahunnya jatuh pada tanggal 6 November dan ia sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk ulang tahun ke-40-nya. Pada tanggal 6 November 2012, hari ulang tahun ke-40 Hideto, ia tiba di alamat yang ia terima dari penyelidik. Ia datang dengan sebuah kotak, pisau, dan tali. Siang itu, Hideto berjalan ke rumah tersebut dengan sebuah kotak kardus yang mungkin digunakan untuk berpura-pura bahwa ia adalah seorang pengantar barang. Begitu sampai di depan rumah, ia menemukan sebuah jendela yang tidak dikunci dan masuk ke dalamnya. Tidak banyak yang diketahui tentang apa yang terjadi di dalam, tetapi Hideto menyergap Rie yang sendirian di rumah. Ia kemudian menikamnya berulang kali, dan Rie meninggal karena kehilangan darah sekitar jam 2 siang. Hasil otopsi kemudian menegaskan bahwa luka di lehernya yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Setelah menikam Rie hingga tewas, Hideto naik ke lantai 2 dan menggunakan tali untuk gantung diri dari balkon lantai 2. Seseorang di lingkungan itu melihat mayat tergantung di jendela sekitar pukul 15:30 dan kemudian memanggil polisi. Karena Hideto telah menghabisi dirinya sendiri, tidak ada penangkapan, tidak ada pengadilan, dan tidak ada yang dituntut atas pembunuhan Rie. Namun penyelidik yang menyusun kronologi peristiwa menemukan riwayat telepon dan internet Hideto bersama semua pesannya kepada Rie. Mereka juga menemukan pesan-pesan Hideto dengan para penyelidik yang secara ilegal memberikan informasi tentang alamat Rie. Hal ini mengarah pada seorang penyelidik bernama Hirotoshi Kohama, pria berusia 61 tahun yang memperoleh alamat tersebut dan memberikannya kepada Hideto, didakwa dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Suami Rie juga menggugat kota Chushi atas kebocoran informasi yang menyebabkan pembunuhan istrinya. Ia mengajukan gugatan sebesar 11 juta yen atau sekitar 1,2 miliar rupiah dan memenangkan gugatan tersebut. Namun hanya diberikan penggantian sebesar 1,1 juta yen atau sekitar 120 juta rupiah. Pemerintah kota tersebut berargumen bahwa mereka tidak mengetahui bahwa si penelepon berpura-pura menjadi suami Rie. Mereka mengakui bahwa ketika membacakan surat penangkapan, seharusnya petugas menjaga kerahasiaan nama belakang baru Rie dan menggunakan nama gadisnya. Para pembuat undang-undang Jepang juga memperkuat hukum anti penguntitan dengan mencakup tindakan pengiriman email yang tidak diinginkan secara berulang sebagai bagian dari perilaku penguntitan, sehingga memungkinkan polisi untuk mengambil tindakan. Kematian Rie sangat tragis karena ia menghabiskan 6 tahun mencoba melarikan diri dari mantan pacarnya yang mengerikan. Ia sudah melakukan segala hal dengan benar, menghubungi polisi, meminta patroli, memasang kamera pengawas, melaporkan semua pelecehan, dan bahkan membatasi informasi pribadinya. Namun, Hideto tetap dapat terus memburu Rie tanpa banyak hambatan. Bahkan setelah keluar dari penjara karena pengancaman, ia masih dapat terus menghubungi Rie. Hideto sangat terobsesi dengan Rie, sehingga tidak ada yang dapat menghentikannya. Meskipun Hideto sempat berada di rumah sakit jiwa untuk waktu yang singkat, ia segera dilepaskan dan dapat kembali meneror Rie.
Jika ada lebih banyak pilihan bagi polisi untuk menahannya atau memaksanya masuk ke fasilitas kesehatan mental, obsesinya mungkin tidak akan berjalan begitu jauh. Hideto telah merenggut nyawa seorang wanita muda dan cantik dengan alasan yang egois dan juga mengakhiri hidupnya sendiri. Ibunda Hideto sempat mengatakan kepada wartawan, "Saya berharap ia mati sendirian." Tindakan Hideto memang sungguh membuat malu keluarganya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.